Selamat berjumpa kembali dengan Tri Indaryati Channel. Kali ini menampilkan cerbung bersuara Duhe Cintaku. Di episode yang ke-17 mengambil judul Gemuruh Hati, Luruh dalam Tatapan Lusuh. Pendengar, masih tentang gelora cinta yang merenggut seluruh perasaan kedua pasangan remaja yang sedang jatuh cinta ini. Namun, dalam perjalanan mereka menuju puncak kebahagiaan, ternyata cinta itu meredup. Bahkan cinta itu menyeberang ke hati sahabat karibnya. Ketika ketetapan hati terungkap, ketika keinginan untuk menghentikan perjalanan cinta itu, hanya tatapan kosong yang mampu mewakili hati masing-masing. Masih mungkinkah cinta mereka bertahta di hati? Ataukah harus ia letakkan pada tempatnya yang memang mereka kehendaki? Nah pendengar, temukan akhir dari kisah ini dengan mendengarkan cerbung bersuara Gemuruh Hati, Luruh dalam Tatapan Lusuh. Selamat mendengarkan. Rama tidak mengira Ara akan memutuskan hubungan cintanya dengan dirinya. Ia memang menyadari hubungannya dengan Ara 2 tahun terakhir tidak harmonis, lesu, jarang ketemuan. Kontak melalui handphone juga kadang-kadang saja. Apalagi yang namanya rayu-rayuan, blas gak pernah dilakukan. Kalau harus komunikasi, ya cuma seperlunya saja, to the point. Mereka berdua melalui semua itu tanpa ada yang mau mengalah. Tak seorang pun dari mereka berinisiatif untuk memperbaiki hubungan. Dua-duanya jaga gengsi, bertahan pada pendapatnya bahwa itu bukan kesalahannya. Merasa benar, belum tentu benar-beneran. Dan jika dirinya merasa benar, dia akan menganggap orang lain yang bersalah. Disinilah letak ego seseorang. Ego hanya bisa ditundukkan oleh rendah hati. Kerendahan hati itulah yang membuat seseorang mengutamakan yang lain. Dan sebaliknya, tidak pernah mau menonjolkan kepentingannya sendiri. Rama memang berencana mengakhiri hubungannya dengan Ara. Itu sudah ada dalam pikirannya, sudah direncanakan. Keinginannya memutuskan hubungan cintanya dengan Ara, sejujurnya untuk memberi kesempatan pada Ara untuk merinda cinta yang lain dengan laki-laki lain, dan untuk mendapatkan kebahagiaan lain yang bukan dari dirinya. Namun kalau Ara mengatakan putus lebih dahulu, itu sungguh di luar dugaannya, sangat mengagetkan. Tak terima lebih dulu diputus cintanya, Rama banting setir mencari cara menyelamatkan gengsinya di depan sahabat-sahabatnya, Hindra dan Erlina. Terutama di depan Erlina, Rama benar-benar diskakmat oleh Ara. Gak ada muka lagi, terlalu tiba-tiba dan spontan.
kenapa keduluan Ara? Berkali-kali Rama menggerutu dan menyesali kesialan nasibnya. Bukan Rama namanya kalau bisa diskakmat dengan mudah. Dia membuat gerakan manuver yang mengejutkan, bukan hanya bagi Ara, tapi juga Hindra dan Erlina. Rah, kamu cuma bercanda kan? Kamu cuma ngetes cintaku kan? Rama mendekati Ara, berdiri di belakang Ara dan merangkulnya. Ara memegangi tangan Rama yang menjulur di depan dadanya dan menitikkan air mata tanpa berkata sepatah kata pun. Hindra dan Erlina melihat pemandangan haru sepasang kekasih itu. Hatinya ikut sedih juga, meskipun ada rasa bahagianya juga. Mereka memprediksikan keduanya bakal baikan. Gak mungkin Ara sampai hati meninggalkan Rama. Mereka tahu persis Ara masih mencintai Rama. Dan dari adegan yang baru saja mereka saksikan, mereka menyimpulkan bahwa Rama juga masih mencintai Ara. Hindra menoleh ke arah Erlina. Entah apa yang ingin disampaikan, namun yang terjadi tak sepatah kata pun terucap. Hindra dan Erlina tahu sebentar lagi bakal giliran mereka untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Suasana yang tak diperhitungkan yang terjadi antara Ara dan Rama membuat Erlina bingung. Apakah ia juga harus putus dari Hindra atau tetap mempertahankannya? Rah, mari kita perbaiki hubungan kita. Kalau selama ini aku banyak melakukan kesalahan, tolong kamu maafkan aku ya, Rah. Tangan Rama pindah posisi. Kalau tadi merangkul Ara dari belakang, kini menarik tangan kanannya dan menaruh di kepala Ara. Lembut membelai rambut Ara. Ara masih tetap sesenggukan. Lalu Rama melanjutkan bicaranya. Kalau selama ini hubungan kita agak renggang, itu karena aku banyak kegiatan kampus maupun di luar kampus, Ra. Sekarang kuliahku sudah selesai. Tentu saja pertemuan kita akan bisa lebih intens. Sampai di situ belum ada reaksi apapun dari Ara. Ada gejolak hati yang terhampar di tengah usaha Rama untuk kembali merebut cinta pada Ara yang sudah separuh hilang, yaitu gejolak hati Erlina. Dia tak menyangka Rama masih sebegitunya mencintai Ara. Dalam hatinya, Erlina putus asa untuk terus berharap. Ternyata ia salah. Ia keliru menerjemahkan kedipan mata Rama ketika menatapnya. Ia pun salah menyikapi kerahmatamahan Rama ketika ia menggoda dalam candanya. Ia keliru mengartikan kata-kata manisnya yang Rama kirim ke WhatsApp-nya. Hati Erlina merintih. Ternyata ia hanya kegeeran saja. Disembunyikan segala kegalauan hatinya dengan tidak menatap ke arah Rama maupun Hindra. Hindra masih kalut dengan harap-harap cemasnya. Ia tidak bisa memprediksi apa yang ada di hati Erlina.
Masihkah Erlina menyimpan cinta untuknya? Atau cinta itu sudah beralih ke lain hati? Rasanya tak sabar lagi bagi Hendra menunggu datangnya sang pencabut cintanya. Siapakah yang sebenarnya akan datang menghampirinya? Dewa pencabut cinta atau dewa penabur cinta? Dipejamkan kedua matanya agar angannya tak menatap dunia nyata, tapi melambung tinggi ke awan sana, menemukan cintanya yang selama ini telah hampir lepas meninggalkannya. Hendra pasrah pada nasib. Putus oke? Lanjut pun oke. Demikian ia menguatkan hatinya sendiri. Ara bangkit dari tempat duduknya, berdiri berhadap-hadapan dengan Rama. Saling menatap, namun tetap saling membisu. Mereka sedang menata hatinya, meluruhkan gejolak perasaannya untuk mencari kebenaran akan putusan terakhirnya. Mereka tidak ingin ragu-ragu dengan apa yang sudah menjadi ketetapannya. Ara memegang kedua tangan Rama. Digenggam erat telapak tangannya yang dingin bagi es. Rama diam saja, tak bereaksi. Hanya tatapannya saja tak lepas dari wajah Ara. Mendung tebal bergelayut di kedua mata Rama, sendu kelabu. Tapi Ara tidak peduli. Dengan lirih ia berkata, "Ma, kita pisah saja." Bagai halilintar di siang bolong, pernyataan Ara yang baru saja didengar membuatnya terpaku bisu. Ia tidak percaya Ara sudah senekat itu. Ara yang lembut, sangat mengasihi dan menyayangi, ternyata bisa bertindak tegas melebihi perkiraan Rama. Hendra dan Erlina pun dibuat kaget atas keputusan tegas Ara. Erlin menggigit bibir bawahnya agak keras, saking tidak percayanya apa yang sudah ia saksikan. Ada perasaan senang mengalir tipis, menjalar dari hatinya ke seluruh jiwa. Bahagiakah dia dengan keputusan Ara? Erlin melirik Rama sekilas. Ingin tahu bagaimana tanggapan Rama tentang keputusan Ara. Yang dilirik masih menundukkan kepala, berdiri di hadapan Ara, sambil masih juga menggenggam kedua tangannya, bisu. Hendra lebih suka menghindari akhir drama percintaan yang menyedihkan ini. Lebih baik ia tidak melihat. Tidak tega melihat wajah memelas Rama dan wajah lusuh Ara. Tangan kanan Hendra bergerak mencari tangan Erlina, mencari pegangan untuk menenangkan debar jantungnya. Ketika tangan itu mendapatkan apa yang dicarinya, diremasnya lembut. Erlin diam saja. Bukan berarti ia menginginkan, tapi lebih karena hatinya sendiri bergemuruh dan ia membutuhkan penopang untuknya.
pendengarku yang setia, sampai disinilah perjumpaan kita kali ini. Sebuah cerita cinta yang sangat mengaru-biru perasaan kita telah lenyap dari indera pendengaran kita. Sampai berjumpa kembali di episode ke-18. Pendengar, semoga Anda terhibur dan selalu mengikuti channel Tri Indariati. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.